Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin membahas tentang Kepres 1 Maret yang membuat Fadlizon geram, bahkan menuduh akademisi yang terlibat di balik munculnya Kepres adalah tukang stempel. Fadlizon menantang debat karena sejarawan adalah kelompok akademisi dan budaya akademisi adalah budaya berdebat. Tapi sejarawan menolak permintaan Fadlizon karena sejarawan menganggap Kepres itu bukan buku sejarah, sehingga tidak semua harus diungkap secara lengkap siapa-siapa tokoh yang berperan, karena yang berperan pada waktu itu jumlahnya ribuan. Dan Soeharto atau Jenderal Soeharto atau Pak Soeharto adalah salah satu yang berperan dalam penyerangan di Yogyakarta. Jadi mungkin untuk mencerahkan sahabat-sahabat semua tentang polemik ini atau kontroversi ini, yang perlu kita ketahui adalah riwayat kehidupan Bapak Soeharto itu sendiri. Beliau mulai aktif di militer tahun berapa, dan kemudian beliau ditugaskan di Yogyakarta waktu itu sebagai apa. Ini penting untuk mengungkap peran seperti apakah yang dilaksanakan oleh Bapak Soeharto, sehingga kemudian ketika Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022, Fadlizon atau kelompok-kelompok keluarga cendana termasuk Partai Berkarya mensoalkan dan meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kepres tersebut. Meskipun Menko Polhukam Bapak Mahfud itu sudah menjawab bahwa itu ranah buku sejarah, ini cerita tentang Kepres, sehingga tidak semua orang dikisahkan dalam Kepres. Tapi poin-poin tertentu dan itu dianggap penting, itulah yang kemudian dijadikan oleh para sejarawan yang ditugaskan untuk menyiapkan Kepres itu. Dan di dalamnya memang tidak muncul nama Presiden Soeharto yang waktu itu, ini ya dari buku sejarah yang kami baca atau dari Wikipedia, pada tanggal 1 Juni 1940 Pak Soeharto diterima di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sebagai lulusan terbaik berpangkat kopral. Itu tahun 1940. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1949 Pak Soeharto ikut serta dalam serangan umum, ya, dalam digarisbawahi ya. Ini kita sumbernya Wikipedia. Pak Soeharto hanya ikut serta, bukan hanya ikut serta ya. Ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto, itu brigade waktu itu jabatan Soeharto, pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Artinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah waktu itu beliau memang berperan, beliau memang berstatus sebagai komando, apa istilahnya, beliau ditunjuk oleh Jenderal Besar Sudirman untuk memimpin Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta. Artinya yang berperan dalam konteks ini
semua orang berperan, tapi yang paling berperan adalah pengambil keputusan dan waktu itu adalah Jenderal Sudirman. Pak Soeharto juga berperan, tapi beliau sebagai istilahnya kepala brigade. Nah ini kan tentunya ketika Presiden Jokowi kemudian memutuskan menjadikan 1 Maret sebagai hari kedaulatan ya. Hari kedaulatan dalam rangka menunjukkan eksistensi Indonesia, hari kedaulatan Indonesia. Ini menjadi wajar ketika nama Bapak Soeharto waktu itu bukan bagian dari tokoh penting dalam keberhasilan itu. Tokoh peran utama terpenting bukan, tapi peran penting, tapi bukan tokoh utama yang berperan penting dalam serangan 1 Maret di Yogyakarta. Ini saya berharap bisa mencerahkan kita semua dan mengakhiri kontroversi kaitannya dengan Kepres. Sekali lagi ini bukan buku sejarah, ini keputusan Presiden yang notulensinya tidak harus diungkap semua secara vulgar, karena kalau diungkap semua butuh berapa halaman ketebalan Kepres itu. Baik sih, tapi dalam tata kelola pemerintahan tidak terlalu signifikan. Tapi saya menyarankan kepada pemerintah untuk bisa menerbitkan buku sejarah tentang itu, lengkap siapa-siapa yang terlibat, jumlah tentara, jumlah siapa yang mengambil keputusan, termasuk peran Bapak Soeharto di situ, sehingga kita memang penting untuk jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kontroversi ini apapun bentuknya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga keutuhan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Bas Rosadi, abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.